teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah website atau kita akan membuat sebuah web dengan menggunakan framework atau biasanya kita sebut web framework. Nah, kita akan bagi selama 16 sesi. Per sesinya nanti ada tujuan dari masing-masing mata kuliah, gitu ya. Mulai dari perkenalan sampai nanti teman-teman di akhirnya akan membuat sebuah project. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ini mengenai persiapan dan pengenalan, gitu ya. Yang pasti yang pertama perkenalan dosen dan mahasiswa sesuai dengan kampus masing-masing. Yang kedua ada rencana pembelajaran semester juga yang disesuaikan dengan kampus masing-masing. Nanti ada aturan perkuliahan yang disesuaikan juga. Yang terakhir adalah pengenalan web framework itu sendiri. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rudi Sofyan STMkom. Saya dosen dari Teknik Informatika Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung. Nah, sebagai pengantar itu, lalu bagaimana sih RPS selama 16 sesi yang akan kita pelajari? Ini RPS-nya. Jadi tujuannya, jadi mata kuliahnya adalah pemrograman web 2 atau juga biasa beberapa perguruan tinggi menyebutnya pemrograman web framework atau pemrograman web lanjutan. Tujuannya adalah teman-teman mampu memahami dan membuat aplikasi dengan menggunakan web framework. Untuk capaian pembelajarannya, ini disesuaikan dengan program studi masing-masing. Namun untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, ada 8 poin. Yang pertama, teman-teman memahami konsep pemrograman web menggunakan PHP framework dengan menggunakan framework Laravel. Yang kedua adalah mengetahui tata cara instalasi Laravel framework. Yang ketiga, menguasai teknik routing. Yang keempat, menguasai pattern model, view, dan juga controller atau biasa dikenal dengan MVC. Yang kelima, dapat menggunakan database migration untuk pembuatan skema database. Yang keenam, teman-teman nanti belajar mengenai Eloquent ORM atau Object Relational Mapping. Yang ketujuh, teman-teman memahami database relasi dengan menggunakan ORM. Terakhir, teman-teman bisa melakukan autentikasi dan juga autorisasi. Untuk materi pembelajarannya sendiri, yang pertama, teman-teman tujuannya adalah untuk memahami perbedaan antara pemrograman web natif dan juga pemrograman web framework, serta pentingnya menggunakan framework. Yang kedua, menguasai tata cara instalasi framework serta tools dan plugin yang perlu disiapkan sebelum teman-teman memulai sebuah instalasi web framework. Yang ketiga, memahami komunikasi antara klien dan server melalui routing. Yang keempat, memahami pola, konsep, dan juga cara kerja MVC. Yang kelima, teman-teman bisa membuat sebuah database migrasi. Kenapa harus melakukan migrasi serta keuntungan menggunakan database migrasi. Yang keenam, meminimalisir penggunaan query SQL dan lebih menggunakan objek sebagai komunikasi antara aplikasi dan juga database. Yang ketujuh, teman-teman bisa membuat relasi antar table menggunakan kelas dan juga objek. Terakhir, teman-teman juga mampu membuat validasi aplikasi melalui login serta hak akses pengguna terhadap fitur pada website yang telah dibuat. Nah, untuk bahan kajiannya sendiri, saya menggunakan website resminya, yakni menggunakan website resmi dari laravel.com. Jadi teman-teman bisa akses di websitenya langsung, yaitu laravel.com. Media pembelajaran yang akan kita gunakan ini teman-teman bisa PowerPoint untuk slide-nya ya. Lalu kalau untuk pengkodingan teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Lalu karena kita akan menggunakan Laravel versi 10, karena sekarang Laravelnya sudah versi 12, lalu di bawahnya 11 masih belum update. Nah, yang udah stable itu Laravel versi 10. Nah, untuk menginstal Laravel versi 10, teman-teman harus menginstal PHP versinya dari 8.1 sampai 8.3. Atau bisa juga pakai tools yang namanya XAMPP. Lalu teman-teman install juga, diusahakan punya Git. Lalu ini yang wajib nomor 6, ada Composer versi terbaru. Yang ketujuhnya teman-teman install Node Package Manager.
Untuk mata kuliah prasyaratnya, teman-teman yang pertama harus lulus mata kuliah algoritma, lalu web dasar, yang terakhir adalah pemrograman OO atau object oriented. Nah, bagaimana sih sub mata kuliah per sesinya? Jadi sesi 1 ini kita nanti akan perkenalan RPS serta perbedaan PHP natif dan juga PHP framework. Lalu sesi 2 ini instalasi, lalu routing dengan parameter. Sesi 3 kita masuk ke MVC bagian 1 membahas mengenai controller. Sesi 4 ini masuk ke MVC bagian 2 membahas mengenai view. Sesi 5 teman-teman akan belajar mengenai blade template. Sesi 6 ini ada quiz nanti review sesi 1 sampai sesi 5. Lalu sesi 7 kita akan bahas kuisnya seperti apa dan juga nanti kisi-kisi untuk UTS-nya seperti apa. Nah, sesi 8 teman-teman akan membuat sebuah rencana untuk tugas besar. Sesi 9 ini teman-teman bahas mengenai model. Lalu sesi 10 kita masih di model juga Eloquent. Teman-teman akan belajar mengenai find all, kriteria, dan lain sebagainya. Sesi 11 ini membahas mengenai insert. Sesi 12 membahas mengenai update dan delete. Sesi 13 mengenai relasi. 14 autentikasi dan otorisasi. Sesi 15 dan 16 ini presentasi project tugas besar. Jadi itu RPS selama 1 semester untuk mata kuliah pemrograman web 2 maupun pemrograman web framework. Oke. Lalu untuk materi sesi ini sendiri, teman-teman tujuan mata kuliah untuk sesi 1 ini diharapkan mampu mengenal apa itu framework pada website, terutama Laravel, dan bagaimana cara instalasinya. Nah, yang namanya framework merupakan sebuah kerangka kerja. Jadi framework itu bahasa Inggris ya. Lalu kalau di Indonesia kan adalah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja yang dimaksud adalah kerangka kerja yang dipakai dalam pengembangan situs kita atau sebuah aplikasi. Nah, karena kita fokusnya di website, berarti pengembangan sebuah situs website. Kerangka kerja ini dirancang untuk memberikan struktur dukungan kepada pengembang web dalam menyusun halaman dan struktur halaman menggunakan berbagai framework. Penggunaan framework itu sendiri tujuannya yang pertama untuk mempermudah, mempercepat, mengorganisir penulisan kode secara sistematis. Jadi tujuannya mempermudah, mempercepat, dan pengorganisiran sebuah kode secara sistematis. Gitu ya. Nah, fungsi umumnya atau fungsi khususnya, framework ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama mempercepat tadi ya proses pengembangan. Dengan framework, pengembangan akan lebih cepat karena kerangka kerjanya sudah dibuat. Lalu menjaga konsistensi dalam penulisan kode, karena si framework punya aturannya, teman-teman jadi akan mengikuti aturan dari si framework itu. Jadi konsisten, karena kadang-kadang programmer itu nanti ngodingnya beda-beda gitu cara penulisannya. Nah, dengan framework ini nanti konsisten, ya sama semua, ada aturannya. Lalu meningkatkan kualitas aplikasi, jelas kalau dengan framework ini lebih aman, lebih secure, dan lain sebagainya, jadi meningkat kualitas aplikasinya. Lalu mempermudah pemeliharaan. Nah, karena framework ini basicnya adalah object oriented, jadi ketika ada kerusakan atau error atau lain sebagainya, kita akan lebih mudah dalam maintenance. Nah, bagaimana sih framework bekerja? Framework beroperasi dengan menyediakan struktur. Namanya kerangka kerja berarti menyediakan struktur yang dirancang sebelumnya untuk konstruksi sebuah aplikasi atau situs web. Dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasi, framework membantu pengembang menghemat waktu. Tadi kan ada mempercepat ya. Karena dia cepat berarti tujuannya adalah untuk menghemat waktu si pengembang. Dan upaya yang biasanya diperlukan untuk mengembangkan sebuah fitur atau fungsi yang dasar. Jadi karena ada kerangka kerjanya, hal-hal dasarnya jadi sudah diatur atau sudah dibuatkan oleh si framework itu sendiri. Hal ini memungkinkan fokus pengembang terarah pada fitur khusus atau fungsionalitas untuk aplikasi mereka. Jadi kita hanya fokus ke dalam fungsionalitas yang lainnya, tapi untuk yang dasar-dasar itu sudah diakomodasi oleh framework. Nah, tadi
fungsionalitas atau struktur atau fungsi dasar apa saja sih yang telah disediakan? Yang pertama ada struktur dasarnya, menyajikan struktur dasar yang telah dirancang sebelumnya untuk pengembangan aplikasi website. Nah, struktur ini mencakup komponen-komponen seperti manajemen database, routing, autentikasi dan otorisasi, serta manajemen file lainnya. Yang kedua, modularitas. Framework memungkinkan pengembang aplikasi dalam bentuk modul-modul yang terpisah. Ini memungkinkan nanti seorang pengembang akan fokus pada pengembangan sebuah modul tanpa khawatir modul tersebut bagaimana berinteraksi satu dan lainnya. Gitu ya, jadi udah dijelaskan modul-modulnya. Gitu ya. Lalu keamanan. Tadi berhubungan dengan kualitas ya. Framework dapat mendukung pengembang dan mengamankan aplikasi dengan menyediakan fungsi-fungsi keamanan seperti validasi input, autentikasi dan juga otorisasi. Autentikasi berarti login gitu ya. Otorisasi berarti hak akses. Lalu ada kecepatan pengembangan. Dengan framework gitu, karena sudah ada struktur dasarnya, artinya nanti pembuatan sebuah framework atau pembuatan sebuah fitur jadi lebih cepat karena fungsi dasarnya sudah dibuat. Lalu pemeliharaan ya tadi ya sudah dibentuk modul di poin kedua. Lalu tadi disinggung sebelumnya sudah ada atau dalam bentuk object oriented. Jadi pemeliharaannya akan lebih mudah. Lalu terakhir ada pembaharuan. Karena framework ini menyediakan sebuah komunitas pengembang, jadi pasti akan ada selalu update gitu. Dari setiap fitur-fitur yang ada kekurangannya. Nah, kalau di website itu sendiri, framework dibagi 3. Ada framework CSS, ada framework JavaScript, ada framework PHP. Gitu ya. Mungkin ada framework lainnya ya yang belum dimasukkan ke dalam sini. Tapi ini yang umumnya. Contoh, framework CSS, teman-teman biasanya sudah mengenai Bootstrap. Nah, Bootstrap itu adalah framework yang disediakan oleh CSS. Nah, selain Bootstrap ada Materialize, ada Semantic UI, ada Tailwind CSS. Oke. Ada framework JavaScript. Nah, JavaScript ini sangat luas gitu ya. Ada Angular, ada React, ada Vue, ada Node dan lain sebagainya. Lalu juga ada framework PHP. Ada CodeIgniter, ada Laravel, Symfony, YII, Cake dan lain sebagainya. Oke. Ini jenis-jenis framework. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau pakai framework yang mana. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah framework PHP. Karena teman-teman di web dasarnya itu biasanya menggunakan PHP. Nah, framework yang digunakan adalah framework Laravel. Kenapa sih Laravel? Ini saya ngambil langsung dari situs websitenya. Katanya Laravel is web application framework with expressive elegant syntax. Jadi dia adalah framework aplikasi web dengan sintak yang ekspresif dan juga elegan. Web framework provide jadi memungkinkan penggunaan struktur atau starting point untuk pembuatan aplikasi kamu, gitu ya. Jadi memungkinkan kalian fokus terhadap hal-hal yang besar. Jadi biarkan hal-hal kecilnya dibuat oleh si Laravel, gitu ya. Selain itu, Laravel juga menjudge bahwa dirinya adalah amazing developer experience while providing powerful fitur dengan fitur-fitur yang powerful seperti dependency injection, expressive database abstraction layer, ada query, ada schedule job dan lain sebagainya. Itu adalah keunggulan dari Laravel. Selain itu, ada lagi nih, kenapa kita harus pakai Laravel? Yang pertama ada progressive framework. Gitu ya, progressive framework artinya framework ini bisa mampu membuat segala sesuatu, scalable juga sama, mulai hal kecil dan juga hal besar. Terakhir ada komunitas framework, gitu ya, jadi dia punya community-nya. Nah, bagaimana sih persiapan instalasi? Jadi per 24 Februari 2025 ini sudah rilis versi 12. Namun yang akan kita gunakan untuk belajar adalah Laravel versi 10. Mau 10, 12, atau 5 dan sebagainya itu masih sama aja. Karena yang akan kita pelajari selama 16 sesi adalah dasarnya. Gitu. Karena kalau kita sudah mengenal dasarnya, semuanya akan sama. Versinya nanti teman-teman wajib menginstal PHP versi 8.1 sampai 8.3. Lalu wajib juga menginstal Composer, Git, lalu Visual Studio Code, lalu instalasi lainnya bisa dilihat di laravel.com. Selain itu, install juga extension di Visual Studio Code untuk membantu mempermudah teman-teman dalam penulisan struktur kode.
Nah, kesimpulannya teman-teman, setelah mengikuti ini, teman-teman akhirnya mengetahui mengenai framework secara global, dapat menginstal salah satu framework Laravel, yakni Laravel. Ya, terima kasih telah mengikuti sesi ini, teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.